Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah Baik, sehat. sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak Agus mengganggu Ya, waktunya. nggak masalah. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin, ya, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik. Ya, Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses memberdayakan dan pengembangan diri yang nantinya akan meningkatkan performa mengajar Pak Agus dan juga saya juga, kemudian mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti pada tahap supervisi akademik ada 3 tahapan Pak Agus ya. betul. Yang pertama pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi. Nah, percakapan kita kali ini itu merupakan kegiatan pra-observasi. Ya. Kita bercakap-cakap, ngobrol sejauh mana kesiapan Pak Agus tentang kesiapan mengajarnya. Nah, saya sebagai supervisornya. Iya sih. Ya. Menurut Pak Agus, kira-kira setelah percakapan ini apa yang diharapkan Pak Agus dari percakapan kita tentang kegiatan pra-observasi ini Pak Agus? Ya, saya sih memiliki harapan dari kegiatan observasi ini, yaitu saya sangat berharap saya ini bisa lebih siap dan lebih paham, lebih tahu apa yang harus saya siapkan dalam mengajar agar pelaksanaan observasinya nanti dan pelaksanaannya lebih oke lagi, Oh iya. lebih siap lagi. Jadi yang diharapkan Pak Agus adalah kesiapannya ya Pak Agus ya? Iya betul, Bang. Iya. Ya tentunya Nah. nggak lepas lebih dengan Bapak lepas. Ya, kita kolaborasi aja Pak Agus ya. Siap. Nah, kapan nih Pak Agus ada waktu dan siap melaksanakan pembelajarannya? Bagaimana kalau hari Kamis, Pak? Besok. Ya, Kamis ya. Iya. Insya Allah Kamis kita laksanakan kegiatan pembelajarannya. Ya. Baik Pak Agus ya, nanti Pak Agus kita laksanakan pelaksanaan pembelajarannya pada hari Kamis. Nah, begini Pak Agus. Pak Agus kan wali kelas 6 ya. Betul. Ya. Jadi nanti akan mengajar mata pelajaran apa Pak Agus? Untuk Kamis kebetulan ada jadwal matematika kita. Oh, Ada matematika. ya. Baik Pak Agus. Jadi nanti Kamis mata pelajarannya matematika. Nah, kalau matematika itu materinya tentang apa Pak Agus? Untuk besok pengelolaan data, Pak, di semester 2. Sambungan dari semester 1 data, di semester 2-nya ada penyajian pengelolaan dan penyajian data. Jadi materinya tentang pengelolaan dan penyajian data. Betul sekali. Baik, nanti ketika saya mengobservasi yaitu pelajaran matematika tentang pengelolaan dan penyajian data. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa Pak Agus? Tujuan pembelajaran nanti yaitu anak bisa tahu menentukan rata-rata nilai dari kumpulan data yang anak kumpulkan. Juga mereka bisa mengetahui median, terus modus atau data yang sering keluar. Nah, ini tujuannya. Terus anak bisa membuat kesimpulan berdasarkan data pada tabel atau diagram yang mereka buat. Intinya anak bisa membaca, mengetahui informasi dengan cepat, tepat ketika mereka membaca data. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu murid mampu membaca rata-rata nilai dari data yang dikumpulkan, kemudian juga anak mengetahui median, modus. Nah, tentunya Pak Agus sudah mempersiapkan segala sesuatunya.
Insya Allah Pak. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pak Agus? Yang sudah saya persiapkan RPP. Oh, ada RPP. RPP silabus memang sudah saya buat di awal tahunnya RPP, terus kita buat LKPD, lembaran kerja untuk murid ya. Terus media-media yang ada di kelas tentunya. Iya. Selain di kelas juga nanti saya akan membuat media-media lainnya Ya. yang bisa menunjang pembelajaran. Ini bagus sekali Pak Agus nih ya. Iya, Pak. Kemudian Terima kasih, apa sebabnya nih Pak Agus fokus sekali nih ke pelajaran matematika ini? Nah, karena gini Pak, matematika ini termasuk mata pelajaran yang sangat sulit mungkin ya bagi anak-anak ya, karena sebagian anak nih ada yang sedang, ada yang mudah untuk menerima. Maka saya mempersiapkannya dengan apa ya, supaya anak nih bagaimana caranya pelajaran yang saya berikan khususnya matematika ini si anak senang gitu, mudah diterima gitu. Gitu. Itu aja sih. Iya. Sama anak yang lambat gitu nih Pak. Iya Pak Agus. Tadi yang Bapak sampaikan memang mengenai kesiapan belajar ya Pak ya. Betul, Pak. Karena anak-anak kita itu kan kemampuannya beragam. Iya. Ada yang cepat menangkap pelajaran kita, Betul. ada yang lambat, ada yang sudah susah, gitu kan ya. Mudah, ada yang sukar dalam menerima pembelajaran kita. Itu sudah termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak Gus ya. Begitu ya, Pak. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan murid ya, karena murid-murid kita kan kita ketahui keberagaman kemampuan ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian nanti ada bantuan nggak dari Pak Agus dalam hal pembelajaran nanti di kelas, dan bantuannya nanti seperti apa gitu Pak Agus? Ya mungkin saya akan minta bantuan kalau memang nanti diperlukan. Saya minta rekan-rekan lain termasuk Pak Anda sendiri untuk membantu saya dalam hal penyampaian materi. Tapi saya akan berusaha nanti secara pribadi akan saya buat kelompok-kelompok yang beragam, dan saya akan lihat berkeliling masing-masing kelompok untuk memberikan arahan yang belum paham, yang belum mengerti, dan teman-teman yang sudah paham dan sudah mengerti memberi tahu kan kepada temannya yang belum paham, belum mengerti. Tentunya tidak lepas dari pantauan dan bimbingan saya. Kalaupun itu masih dikurang, nanti saya insya Allah saya akan minta bantuan Bapak atau mungkin rekan-rekan yang lain untuk membantu saya dalam hal materi penyampaian materi pembelajaran. Ya, baik Pak Agus ya. Apakah perencanaannya masih ada yang kurang Pak Agus? Saya kira cukup ya Pak ya. Dan Cuma mungkin saya minta koreksi aja kalau ya, memang nanti nanti ada perbaikan lagi ya Pak Agus ya. Iya, Kita siap. sama-sama. Kemudian kapan nih Pak Agus bisa melengkapi benar-benar sudah lengkap dan siap untuk kita observasi pada hari Kamis. Dan selain meminta bantuan kepada rekan-rekan termasuk saya dan juga kita kolaborasi ya Pak Agus ya. Kemudian ada perencanaan dan strategi medianya siap. berkaitan dengan supervisi akademik ya, karena ini erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, area pengembangan kompetensi apa nih yang ingin dicapai oleh Pak Agus? Apa ya? Area saya ingin meningkatkan kemampuan diri saya aja sih, yang berkaitan dengan kemampuan diri dalam hal menyampaikan materi pembelajaran kepada murid-murid saya, agar apa ya, materi yang saya sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh mereka ya kan.
tentunya tidak lepas bantuan media pembelajaran yang tadi Bapak bilang komplit ya kan, yang lengkap, dan juga mungkin kemampuan emosial iya betul, yang manage yang saya Ada emosional kita ya Pak Gus ya. betul, karena banyak murid yang mengeluh sulit lah, ya kan, Oke. gampang menyerah, Ya. apalagi yang malas gitu kan. Nah ini benar-benar kita bagaimana emosi saya ini bisa saya jaga gitu. Kontrol ya, Pak. Kontrol betul Iya. sekali Pak. Jadi Betul. kita kalau melihat anak yang malas, Betul, yang betul. menjengkelkan, Iya. jadi kita nggak gampang marah. Tidak Bagus ya. gampang marah. Jadi kita betul. harus selalu emosi sabar lah. ya, Benar. dalam menangani murid-murid kita ya. Iya, agar anak nih lebih mudah Ya. memahami, senang gitu dengan pelajaran bagus. materi yang saya sampaikan. Intinya kita harus sabar lah ya Pak Agus ya. Benar sekali Dengan Bapak. tugas-tugas kita. Baik, kalau begitu Pak Agus ya. Hmm. Kalau saya simak obrolan kita ini, saya dengan Pak Agus. Jadi area yang ingin dicapai oleh Pak Agus adalah berkaitan dengan kemampuan mengajar Betul Pak. yang identik dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik ya Pak Agus ya. Benar Pak. Nah selanjutnya Pak Agus tadi dikatakan berkaitan dengan area pengembangan emosional tadi tuh, sosial emosional ya Pak Agus ya. Nah, kemudian strateginya apa nih, Pak Agus? Ya, untuk mencapainya. Ya mungkin tolong masukan nih Pak ya. Ya. Mungkin nih kita mulai saya mulai dari tahap perencanaan ya kan, perencanaan dulu, mempersiapkan segala sesuatunya, pemateri yang saya perdalam, juga tadi ada media yang harus saya siapkan. Saya siapkan, kemudian mengembangkan strategi, mengembangkan pribadi, yaitu mempersiapkan lembar kerja pada murid ya, Murid, untuk ya. murid, untuk melatih murid-murid yang bermacam-macam, yang berbagai kemampuan sesuai kemampuan si anak. Ya. Gitu, Pak. Luar biasa nih Pak Agus nih ya. Oh. Strategi untuk mencapai area pengembangannya berkaitan dengan tadi itu kompetensi pedagogik ya, terkait bahan ajar yang disiapkan. Betul. Kemudian ini namanya kan diferensiasi konten Pak. Ya. Nah, dan interaksi dengan kesiapan belajar ini namanya berdiferensiasi proses. Ya, proses. Baik ya, bagus sekali dengan memenuhi kebutuhan anak atau kebutuhan murid-murid kita. Semoga nanti pada pelaksanaannya hari Kamis kita bisa berjalan lancar ya bagus pada saat observasi. Pembelajaran nanti kita kemudian setelah itu dilanjut dengan refleksi dan bercakap-cakap lagi atau dengan tindak lanjut ya. Baik Pak Agus ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Pak, makasih banyak. Nah, tentunya saya mohon bantuannya dan masukannya yang terkait dengan yang namanya manusia, tidak lebih, tidak pasti banyak kekurangannya Pak. Iya, betul. Saya juga pasti Ya, Pak. ya itu aja Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat? Sarapan? Siap menerima pelajaran? Siap mendapat ilmu baru? Semangat. Fokus. Coba kalian doa dulu. Warzuqni
lagi dan lebih memiliki tanggung jawab sebagai generasi muda. Ada rasa nasionalisme dalam diri kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu apa contohnya? Oke, Indonesia Raya. Sama-sama berdiri kalau Indonesia Raya sebagai sikap kita kepada tanah air, kita berdiri menghormati. Nah, siapa yang mau memimpin? Nah, ketuanya boleh. Siap sempurna. Tempat ya. Satu, ayo mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Iya. Fahri, Haji Sakit, Pak Reja, dan Cika, Dik, Dinda, Ditya, Ali Akbar, Enjo, Firmansa, Robi. Tanya dulu, apa itu data? Data sebuah Apa? Lupa. adalah sebuah informasi mendapatkan informasi yang cepat dan nyata. Cepat dan Nyata. Nah, untuk penyajian data ada berapa bentuk data? Ada Tabel, diagram, lingkaran, diagram kaca, diagram kosong. sebelum menyajikan tentunya kita mengumpulkan data. Apa sih tujuannya kita belajar untuk ini, belajar data, mempelajari data? Untuk mengetahui informasi dengan cepat, ya, cepat, nyata. Nah, ini data bukan termasuk Ya, data, bukan ya, termasuk data. Judulnya Bang apa? data kelas. Bank data kelas. Dari sini kita bisa mengetahui ya usia siswa, ya kan? Terus di sini ada grafik absen. Ya, dari sini kita langsung bisa lihat. Bisa lihat. Oh, jumlahnya siswa usia setahun 11 tahun berapa orang? Kemarin kita sudah belajar cara mengumpulkan data. Hari ini Bapak akan memberi pelajaran mengenai MEAN, modus, dan media. Ya, MEAN. Apa itu MEAN? Nilai yang adalah Nilai. Ya. Untuk menyajikan data tentunya kita harus tahu dulu MEAN. MEAN. Apa itu MEAN? Ada yang ingat? nilai yang Nilai rata-rata dari keseluruhan data yang kita dapat. Data tentunya bisa kalian Bapak bagikan dulu soal sudah? Oke. Kalian bentuk kelompok kalian masing-masing. Yuk, per kelompok kalian
Kelompok kalian jom kumpul. Oke, yang nggak paham tanya bapak. Yang ngerti nanti kalau memang temennya paham terang di minta tolong diterangkan temennya. Masih belum ngerti juga boleh langsung tanya ke bapak. Ya, siap? Ya, kerjakan. Yang kedua, apabila jumlah coba yang ini, gua mau bertanya. Yang genap coba, gimana cara menemukan median? Ayo. Nah, setelah kita urutkan nih, yang ini coba gimana caranya? Nah, genap. Misalnya nilai yang kita peroleh nih, nilai matematika yang diperoleh ada 5 ya, 6,5 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya 6,5. Maaf. Oke. Sekarang kalau yang bawah ganjil. Yang kedua yang harus kita ketahui yaitu modus. Ya, modus. Ya, si Rehan nih modus sering ngasih pulpen sama notis, ya. Maka modus sering. Berarti modus itu apa artinya? Hah? Modus apa artinya? Ya, nilai yang sering nilai dari suatu data ya, hebat. Yang penting kalian memahami atau terbanyak. Setelah kita tahu modus, sebelum kita melakukan penyajian data, yang ketiga apa coba yang kita pelajari? Hah? Median. Apa itu median? Itu adalah 6,52. Semuanya sama. Nah, terus yang terakhir median. Nilai tengahnya Nilai tengahnya cari. Itu genap, ganjil apa? Genap apa ganjil? Genap. Berarti 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 berapa? 11 dibagi 2. 11 bagi 2. 2,5. Nilai ulangan matematika dari 25 siswa kelas 6 adalah nilai 4, frekuensinya 1, jumlah datanya menjadi 4, nilai 5, frekuensinya 6, jumlah datanya menjadi 30, nilai 6, frekuensinya 4, jumlah datanya jadi 24. Yang 24 dari mana? Dari 6 dikali 4. Paham ya nanti ya? Nah, lanjut. Nilai 7, frekuensinya 7 dikali 7 sama dengan 49. Nilai 8, frekuensinya 4, 8 dikali 4 sama dengan 32. Nilai 9, frekuensinya 3, 9. Bapak tanya dulu. Bagaimana kamu mendapatkan nilainya dari data yang tadi? Jumlah data dibagi frekuensi. Ya, jadi jumlah data berapa? 166 Nah, dibagi. dibagi 25. Oke, jadi 166 ya kan gitu. Data boleh berbentuk garis ya, berbentuk diagram garis, boleh berbentuk diagram batang. Silakan kalian kerjakan. Untuk sementara karena waktunya sudah istirahat, kita istirahat dulu. Ya, Bapak tutup untuk pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, Bagaimana keadaan hari ini?
Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana? Sehat? Jadi kita hari ini bertemu kembali ketiga kalinya ya Pak Agus ya, dalam rangka pasca observasi, dan kita akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Agus pada waktu hari Kamis yang lalu ya Pak Agus ya, di kelas 6 pembelajaran pelajaran matematika mengenai median, modus, kemudian juga ada nilai rata-rata ya Pak Agus ya. Dan apa nih yang diharapkan Pak Agus mengenai percakapan kita kali ini? Ya, harapannya untuk kegiatan sekarang ini kita bisa sharing Pak Anda nih mengenai pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin di hari Kamis, itu di kelas 6 mengenai data, mengenai media, kan? Kira-kira mana yang sudah baik atau mana yang harus saya perbaiki gitu Pak. Jadi yang diharapkan Pak Agus adalah mengenai hal-hal yang sudah baik yang mesti diperbaiki. Betul. Dan kesimpulan dalam melaksanakan pembelajarannya. Baik Pak Agus, saya mau bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Pak Agus? Kalau ditanya perasaan ya saya lebih baik lah, karena melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu dimulai dari langkah-langkah pembelajaran, perencanaan, kemudian persiapan materi, juga evaluasi, dan tidak lupa arahan-arahan dari Bapak dari rekan sekolah. Baik Pak Agus, jadi Pak Agus perasaannya itu merasa lega dan senang ya Pak Agus ya. Jadi kemarin juga mengajarnya tenang, lancar, pokoknya keren lah Pak Agus. Nah, berkaitan dengan pra-observasi waktu hari Kamis ya, kita melakukan percakapan awal mengenai supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Agus. Kira-kira pada pembelajaran kemarin kemudian ada perbaikan pada pra-observasi, dan apakah perbaikan pada pra-observasi itu sudah tercapai? Untuk perbaikan observasi itu mengenai media pembelajaran, alhamdulillah media pembelajaran konkret kita laksanakan menggunakan media-media yang ada di sekitar kelas maupun di sekolah. Baik Pak Agus, jadi intinya sudah tercapai ya Pak Agus ya, melakukan perbaikan. Nah, kemudian pembelajarannya bagaimana nih? Sudah tercapai apa belum Pak Agus? Ya, kalau saya rasa sih pembelajaran kemarin, masalah tujuannya dari perencanaan kemarin ya, murid sebagian besar sudah memahami tentang penyajian data, dimulai dari mencari median, modus, mean, ya kan, terus menyelesaikan masalah dengan berkelompok. Saya juga melihat dari hasil evaluasi. Ya, saya rasa boleh saya pastikan anak-anak hampir semua lah bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi alhamdulillah ya Pak Agus, tujuan sudah tercapai dari perencanaan, kemudian tujuan pembelajarannya itu kan yang pertama murid dapat memahami tentang median, modus, nilai rata-rata, dan mau menyelesaikan masalah ya Pak Agus ya. Dan saya juga melihat dari hasil evaluasinya, saya memastikan anak-anak hampir semua sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Agus. Dan sekali lagi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran itu yang dilakukan Pak Agus, saya kira sudah baik. Dan menurut Pak Agus, hal-hal yang sudah baiknya apa nih Pak Agus? Ya itu tadi, saya bisa menggunakan media pembelajaran supaya anak ini lebih memahami materi,
menggunakan benda-benda atau media yang ada yang konkret tadi Pak di sekitar kelas maupun di sekolah. Baik, bagus ya. Hal-hal yang sudah baik itu dalam hal memudahkan menggunakan benda-benda konkret yang tadi Pak Agus ucapkan, anak-anak lebih mudah paham. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran, sekarang yang dirasa kurang nih, apa saja yang memerlukan peningkatan? Kalau menurut saya yang kurang ya Pak ya, dan pembelajaran itu memenuhi kebutuhan anak. Dalam praobservasi itu disebutkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu, dan pada pelaksanaannya menurut saya ya kurang maksimal sih. Iya. Oh, kurang maksimal ya Pak Agus ya. Iya. Jadi kalau menurut Pak Agus yang dirasa kurang yaitu berupaya memenuhi kebutuhan murid ya Pak Agus ya. Betul. Atau yang disebut pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Nah, ini kan terkait kekurangan yang perlu ditingkatkan ya Pak Agus ya. Mungkin ada strategi khusus lah dari Pak Agus ya untuk meningkatkan yang dirasa hal-hal kurang tadi, atau mungkin pengembangan ke arah selanjutnya, dan rancangannya seperti apa nih Pak Agus nih? Ya, mau tidak mau saya akan berusaha menambah lagi wawasan, lebih meningkatkan Perencanaan, kemudian tujuan pembelajaran itu kan yang pertama murid dapat memahami tentang media, modus, nilai rata-rata, dan mau menyelesaikan masalah ya Pak Agus ya. Dan saya juga melihat dari hasil evaluasinya, saya memastikan anak-anak hampir semua sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Agus. Dan sekali lagi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran itu yang dilakukan Pak Agus, saya kira sudah baik. Dan menurut Pak Agus, hal-hal yang sudah baiknya apa nih Pak Agus? ya itu tadi, saya bisa menggunakan media pembelajaran supaya anak ini lebih memahami materi, menggunakan benda-benda atau media yang ada yang konkret tadi Pak di sekitar kelas maupun di sekolah. Baik Pak Agus ya, hal-hal yang sudah baik itu dalam hal memudahkan menggunakan benda-benda konkret yang tadi Pak Agus ucapkan, anak-anak lebih mudah paham. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran, sekarang yang dirasa kurang nih, apa saja yang memerlukan peningkatan? Kalau menurut saya yang kurang ya Pak ya, dan pembelajaran itu memenuhi kebutuhan anak. Dalam praobservasi itu disebutkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu, dan pada pelaksanaannya menurut saya ya kurang maksimal sih. Iya. Oh, kurang maksimal ya Pak Agus ya. Jadi kalau menurut Pak Agus yang dirasa kurang yaitu berupaya memenuhi kebutuhan murid ya Pak Agus ya. Atau yang disebut pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Nah, ini kan terkait kekurangan yang perlu ditingkatkan ya Pak Agus ya. Mungkin ada strategi khusus lah dari Pak Agus ya untuk meningkatkan yang dirasa hal-hal kurang tadi, atau mungkin pengembangan ke arah selanjutnya, dan rancangannya seperti apa nih Pak Agus nih? Ya, mau tidak mau saya akan berusaha menambah lagi wawasan, lebih meningkatkan lagi kemampuan saya ya, dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KKG 043, yaitu pelatihan luring maupun dari daringnya kan. Atau saya bisa buka platform Merdeka Mengajar, PMM, bisa belajar secara mandiri dan melihat video dari YouTube.
Ya, itu sih Pak rencana. Iya bagus, itu merupakan usaha rencana perbaikan yang luar biasa dan memang bagus sekali ya Pak Agus. Dan Pak Agus juga bisa berbagi dengan yang lainnya. Dan apa? Tadi saya menarik sekali tentang penggunaan PMM ya Pak Agus ya, platform Merdeka Mengajar. Dan memang sekarang PMM ini sedang digalakkan oleh Kemendikbud ya. Karena prosesnya kita belajar dan mempraktekannya, kemudian terakhir kita membuat aksi nyata. Karena ilmu yang kita dapat, kita bagikan dan kita bisa berefleksi dan pasti ketemu nih mana yang baik, mana yang perlu ditingkatkan. Ya, saya kira bagus sekali ya Pak Agus ya. Nah kemudian kapan nih rencana tersebut bisa dilakukan oleh Pak Agus nih? Ya secepatnya Pak, agar wawasan saya ya makin bertambah. Ya, bagus sekali ya Pak Agus ya. Kemudian targetnya ini berapa lama ya? Ya mungkin beberapa bulan ke depan lah, mulai dari sekarang. Baik ya Pak Agus, berarti dari sekarang akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Nah kira-kira yang bisa membantu dan terlibat dalam untuk menjaga komitmen dari Pak Agus terkait rencana pengembangan diri Pak Agus, kira-kira siapa aja nih Pak Agus? Sudah pasti ya kepala sekolah lah, kepala sekolah, rekan sejawat, ya khusus Bapak lah, sebagai teman sharing saya. Makanya kita minta arahan bimbingan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan kita ya Pak Agus ya. Iya. Ya, untuk berkolaborasi atau sharing agar kita menambah wawasan dan bisa saling menambah semangat, kemudian hal-hal yang lain yang kita belum paham bisa saling memberitahulah, saling memberi informasi hal-hal yang lain. Baik Pak Agus, sampai di sini apakah ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan lagi? Saya kira cukup Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak Agus ya, setelah saya mereview dari awal perihal percakapan kita kali ini, memang Pak Agus ini telah melaksanakan serangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, kemudian observasi ya. Kemudian yang terakhir kita sekarang ini adalah pasca observasi. Dan mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat terutama dalam pengembangan kompetensi karena berimbas pada kemampuan kita dalam upaya menuntun murid-murid, terutama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid kita. Dan saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Agus ya atas waktunya, atas kerjasamanya. Semoga nanti kita ke depannya bisa menjadi guru yang berpihak pada murid. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dalam hal percakapan ini pada hari ini ya. Saya rasa cukup dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.